hampir sama ya, hampir sama dengan tadi di format sel, cuman perbedaannya format M-nya ini, huruf M-nya ini kita masukkan ke dalam rumus teks ya. Jadi tergantung nanti kebutuhan. Kalau misalkan yang akan kita tampilkan itu di sel yang sama dengan yang kita ketikkan bulannya itu gunakan format sel. Tapi kalau misalkan yang akan kita tampilkan itu berbeda selnya antara tanggal dengan tampilan bulan, itu jangan gunakan format sel, tapi gunakan rumus teks ya. Jadi tergantung kebutuhan, ini disesuaikan silakan ya. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan nama bulan dengan rumus dalam Excel. Jadi dalam pembahasan kita kali ini itu kita akan menampilkan nama bulan dari string tanggal ya. Jadi ada tanggal, nanti dari tanggal ini kita akan menampilkan bulannya dalam bentuk teks ya, bukan dalam bentuk angka tapi dalam bentuk teks ya, dari Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk menampilkan nama bulan ini ada 3 menu ya, atau 3 cara yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah dengan format cell ya, atau lebih dikenal dengan sebutan custom number format. Jadi kita akan menggunakan menu custom yang ada di format cell. Kemudian cara yang kedua kita akan menggunakan rumus teks. Yang ketiga kita akan menggunakan rumus mount. Nah, dari ketiga rumus ini memang caranya berbeda-beda dan juga menurut saya fungsinya berbeda-beda juga ya. Jadi coba kita pelajari masing-masing dari ketiga cara tersebut, terutama untuk menggunakan custom number format dengan rumus teks ya, karena ini berbeda kondisi dan berbeda juga hasilnya begitu. Nah, mari kita bahas yang pertama. Kita akan menampilkan nama bulan dengan menggunakan format cell. Nah, saya punya contohnya seperti ini ya. Ini contoh yang ada di adhexcel.com. Jadi kalau nanti misalkan memang tidak begitu memahami uraian dalam video ini, silahkan baca dalam bentuk artikel di adhexcel.com. Ya, saya punya dari tanggal seperti ini ya. Di kolom C ini saya akan menampilkan bulan dari tanggal-tanggal ini gitu ya. Nah, menu yang akan digunakan sekali lagi adalah custom number format yang ada di format cell ya. Caranya bagaimana? Begini. Pertama, kita tentukan sel yang untuk menampilkan nama bulan ya, nama bulan dari tanggal. Kemudian klik kanan, berikutnya format cell. Pastikan ada di tab number ya. Kalau memang belum di tab number, silakan klik tab number. Berikutnya di dalam kategori itu klik custom. Nah, di kolom tipe itu kita ketikkan formatnya. Nah, format untuk bulan dalam Excel itu hurufnya M ya, hurufnya M. Kemudian M ini ada 3 format yang bisa kita gunakan ya. Jika jumlah M-nya itu 2, maka yang akan keluar adalah bulan dalam bentuk angka 01, 02, 03, 4 dan seterusnya. Kalau misalkan M-nya ini jumlah hurufnya ada 3, maka nama bulan itu akan dalam bentuk teks tetapi disingkat Jan, misalkan Feb ya, seperti itu ya, itu disingkat. Kalau kita inginnya full, itu huruf M yang harus dimasukkan itu adalah 4 ya jumlahnya. Untuk cara penulisannya sangat mudah ya, tinggal masukkan saja huruf M. Kita coba dengan 2 terlebih dahulu ya. Kemudian setelah dimasukkan klik OK. Nah, di sini ini masih kosong ya. Kita tinggal masukkan tanggalnya saja ya. Nah, ini otomatis akan keluar. Nah, ya, yang kita ketikkan itu adalah tanggal 25 Agustus 2020 atau coba dengan tanggal lain. Misalkan 01 07 2020. Dia otomatis akan mendeteksi atau akan menampilkan hanya bulannya saja. Ya, hanya bulannya saja, bukan keseluruhan tanggal yang diketikkan ya. Kita ketikannya tanggal tapi yang muncul itu hanya bulannya saja. Bagaimana kalau misalkan dengan 3 huruf M
Ya, mari kita ulang, klik kanan format cell, kemudian custom, di kolom tipenya kita masukkan M-nya 3. Klik OK. Kita masukkan tanggalnya. Hasilnya adalah disingkat. Harusnya ini Agustus ya. Ini Agus aja karena ini disingkat seperti tadi disampaikan bahwa jika memang M-nya ini hurufnya 3, maka posisi hasilnya itu akan disingkat. Bagaimana kalau misalkan posisinya 4 ya? Kita coba klik kanan, kemudian format cell, number, custom. Di customnya kita berikan huruf M 4 ya. Oke, mari kita ketikkan angkanya 0709 misalkan 2020 September ya. Ya, 01 misalkan 06 2020. Ini Juni ya, dan seterusnya. Nah, kenapa ini tadi ada kesalahan sedikit, ada huruf I-nya atau L-nya muncul karena saya salah memasukkan format ya. Perhatikan di sini M4 kemudian ada L-nya. Saya salah ketik, L-nya kita hapus. Hasilnya seperti ini. Coba kita ulang 01 010 misalkan 2020. Ya. Hasilnya adalah full nama bulan. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan memang yang dibutuhkan adalah angkanya saja, silakan masukkan huruf M-nya 2. Kemudian jika akan disingkat, masukkan huruf M-nya 3. Jika mau full atau ingin full, maka masukkan M-nya itu 4. Seperti itu. Ini dengan menggunakan format cell ya. Mari kita bahas yang kedua. Yang kedua ini kita akan menampilkan nama bulan dengan menggunakan rumus teks. Perbedaan sekarang. Perbedaan dengan menggunakan rumus teks dan juga rumus atau format cell adalah begini. Hasil yang ditampilkan untuk format cell itu di sel yang sama. Jadi tanggal itu diketikkan di sel yang sama, hasilnya juga di sel yang sama. Seperti dalam contoh ini, misalkan saya gunakan di kolom E, diketik tanggal di kolom E, maka otomatis nama bulan juga akan muncul di kolom E. Ya, ini dengan format cell. Tapi dengan rumus teks ini berbeda. Hasilnya itu akan ditampilkan di sel yang lain ya. Jadi sekali lagi hasilnya itu akan ditampilkan di sel yang lain ya. Saya punya contohnya seperti ini. Ini ada di tanggalnya ada di kolom A, kemudian hasilnya ada di kolom C. Karena memang rumus teks ini menampilkan nama bulan dari string teks yang ada di sel yang lain. Itu bedanya dengan format cell ya. Oke, mari kita buat contohnya. Untuk format penulisan bulan sebenarnya sama ya. Jadi kalau 2 M-nya dia otomatis akan angka yang keluar, kemudian jika 3 akan disingkat, jika 4 akan full. Ya, untuk penulisan huruf besar atau huruf kecil tidak berpengaruh, jadi sama aja mau huruf besar atau huruf kecil M-nya itu sama aja. Jika yang M ini untuk month ya, kalau untuk day atau year dia pakainya Y untuk year, date untuk D untuk day ya. Jadi berbeda M ini untuk monthnya. Jadi monthnya jadi mendeteksi bulan di hurufnya huruf M. Oke, mari kita coba. Dari sini kita akan mendeteksi bulannya dengan angka misalkan ya. Kita masukkan rumus teksnya, kemudian value-nya adalah tanggalnya, kemudian titik koma, format teksnya itu gunakan tanda kutip ya. Gunakan tanda kutip, kemudian M2 tanda kutip kurung tutup. Oke. Yang muncul adalah 05. Bagaimana kalau misalkan kita gunakannya 3 misalkan M-nya ya, rumus teks, kemudian value-nya tanggal ya, titik koma, M-nya 3 ya. Dia disingkat. Bagaimana kalau 4 ya? Ini rumus teksnya, kemudian value-nya tanggal, titik koma, tanda kutip. Oke. Ini hampir sama ya, hampir sama dengan tadi di format cell, cuman perbedaannya format M-nya ini, huruf M-nya ini kita masukkan ke dalam rumus teks ya. Jadi tergantung nanti kebutuhan. Kalau misalkan yang akan kita tampilkan itu di sel yang sama dengan yang kita ketikkan bulannya itu gunakan format cell. Tapi kalau misalkan yang akan kita tampilkan itu berbeda selnya antara tanggal dengan tampilan bulan, itu jangan gunakan format cell tapi gunakan rumus teks ya. Jadi tergantung kebutuhan, ini disesuaikan silakan ya. Nah, yang berikutnya ini tambahan saja. Sebenarnya
tambahannya ini saya akan menggunakan rumus month ya, untuk mengambil bulan. Cuman memang rumus month ini ada kelemahan. Kelemahannya adalah dia hanya menampilkan angka saja ya. Ini penggunaannya hampir sama dengan rumus teks sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang yang dibutuhkan itu adalah nama bulannya dalam bentuk teks begitu ya, silakan gunakan rumus teks saja. Itu saya rasa akan lebih mudah. Tapi sebagai tambahan ya, tambahan pembahasan kita kali ini, tambahan pengetahuan juga, mari kita bahas juga untuk yang ini. Nah, rumus mount ini dia akan menampilkan nama bulan dari string teks ya. Bedanya adalah di mount ini kita tidak perlu menuliskan format bulannya, huruf M-nya itu tidak perlu. Karena di sini secara otomatis akan mengambil bulannya saja dari string tanggal. Jadi dia posisinya itu mengambil bulan dari string tanggal ya. Contohnya seperti ini. Ini rumus mount-nya, kemudian serial number-nya adalah sel tanggalnya. 1 ya. 1 ini adalah diambil dari 0101 ya. Bagaimana kalau misalkan yang 06 ini otomatis akan 6 ya. 1806 dia akan 06. Kalau 1511 dia otomatis akan 11 ya. 12 dia otomatis akan 12. Jadi dia akan menampilkan dalam bentuk angka saja ya. Nah, saya di contoh ini kan yang muncul adalah nama bulan dalam bentuk teks begitu ya. Untuk nama bulan dalam bentuk teks ini harus digabungkan dengan rumus if ya. Makanya di bawah ini nama selnya itu ada if ya. Jadi dengan rumus if nanti kita bisa tampilkan. Atau mungkin selain dengan if juga bisa ya, mungkin dengan match atau index, saya agak lupa, atau mungkin dengan VLOOKUP juga sebenarnya bisa, tapi saya lebih memilih rumus if di contoh yang ada di ADH Excel. Silahkan dilihat contohnya. Bagaimana caranya? Saya tidak akan tuliskan rumusnya semuanya karena cukup panjang ya. Tapi formatnya itu secara keseluruhan hampir sama ya. Ini sih hanya if saja. Ada dua pola yang bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan kolom E ini ya, atau menggabungkan rumus if dengan rumus mount. Ya di sini saya menggabungkan rumus if dengan mount. Ya, kalau misalnya memang ini tidak mau digabungkan pun sebenarnya bisa. Misalkan begini formatnya, if ini 1 gitu ya, sama dengan 1, maka jangan lupa gunakan tanda kutip karena ini teks ya, Januari dan seterusnya lah ya. Ini bisa dituliskan 2 Februari, 3 Maret dan seterusnya. Maka jika di sini 1, ini otomatis kan Januari akan muncul. Atau bisa juga dengan menggabungkan rumus month. Jadi kalau menggabungkan dengan rumus month begini contohnya. Jadinya if kemudian month dulu, monthnya, kemudian string bulannya, string tanggalnya, kemudian sama dengan 1 gitu ya. Maka titik koma ya, baru kita masukkan Januarinya. Ya. Januari. Untuk Februari dan seterusnya ini sama. Misalkan untuk Februari if lagi ya, kurung buka, value-nya ini, kemudian rumus month-nya dulu, serial number-nya adalah ini ya, kurung tutup sama dengan 2 gitu ya. Maka ini kutip, ini Februari, kutip ya. Saya contohkan cukup 2 saja lah. Untuk seterusnya sama dengan rumus ini. Jadi diulang-ulang sampai dengan Desember, nanti agak panjang memang rumusnya. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau misalnya memang butuh seperti ini lebih baik menggunakan rumus teks ya, jangan menggunakan rumus if. Tapi ini sebagai tambahan saja pengetahuan untuk kita bersama ya. Nah, kalau misalnya ininya bulannya otomatis dirubah menjadi 2 misalkan ya. Nah, ini otomatis akan Februari ya. Jadi itu caranya ada 3 ya. Yang pertama dengan menggunakan rumus format cell ya, menu format cell. Kalau misalkan tanggal yang bulan yang ditampilkan itu hasilnya ada di sel yang sama dengan yang kita ketikkan ya. Jadi di sini diketikkan di kolom E, hasilnya juga di kolom E, gunakan format cell. Jika hasilnya di sel yang lain ya, ini tanggalnya ada di sel A, hasilnya di sel E atau di kolom E, gunakan rumus teks. Sebagai tambahan gunakan rumus month ini atau digabungkan dengan rumus if ya. Itulah 3 cara ya untuk menampilkan nama bulan dalam Microsoft Excel ya. Sekali lagi silakan dipelajari satu persatu karena khusus untuk format cell dengan rumus teks itu berbeda hasilnya gitu ya. Posisi hasilnya berbeda, jadi sesuaikan dengan kebutuhan.
Sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Terima kasih.